Perkenalkan, nama saya Alumdo Adrian Susilo Putro dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin berikut. Yang pertama, fungsi dasar sistem operasi dari tujuan adanya sistem operasi. Sistem operasi mempunyai fungsi yaitu kenyamanan atau kemudahan, lebih efisien, dan juga kemampuan untuk berevolusi. Fungsi sistem operasi komputer tersebut merupakan sasaran utama kepada pengguna saat menggunakan komputer. Yang kedua, beberapa sistem operasi. Yang pertama, Unix. Unix adalah sistem operasi multiseluler, multiprosesor, dan multitasking pertama dan tertua yang digunakan pada PC. Yang kedua, Linux. Linux mirip dengan sistem Unix karena kompatibilitas dengan Unix merupakan tujuan utama desain proyek Linux. Linux bisa didapat dalam berbagai distro yang merupakan bundle kernel Linux, beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tools basic, dan program lainnya yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. Contoh dari sistem operasi Linux, Red Hat, Debian, Slackware, dan SUSE. Yang ketiga, DOS atau Disk Operating System. DOS merupakan software sistem operasi untuk PC yang dikembangkan pada awal tahun 1980 oleh Microsoft Corporation. Sistem operasi DOS dijalankan melalui disket, sehingga kita harus memasukkan disket DOS ini ke dalam disk drive komputer ketika akan menghidupkan komputer. Karena modelnya command line interface, maka sistem operasi DOS mulai ditinggalkan walaupun beberapa pengguna komputer masih menggunakan DOS. Yang keempat, Windows 2000 dan XP merupakan pengembangan jenis sistem operasi Windows 98 dan Windows NT yang digabungkan menjadi satu paket. Windows ini memiliki tingkat kestabilan sistem dan keamanan yang lebih baik. Yang kelima, Windows Vista merupakan pengembangan sistem operasi Windows XP yang memiliki GUI serta didukung dengan tambahan aplikasi yang lebih menarik. Oleh karena itu, penggunaan sistem operasi jenis ini harus didukung hardware dengan performa high class. Yang keenam, Windows 7. Jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif, sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakannya. Yang ketujuh, Windows 8. Microsoft memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan ke Windows 8. Dengan menyematkan widget di halaman depan, Windows 8 merupakan versi yang paling powerful, stabil, interaktif, dan memiliki kecepatan booting kilat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Yang kedelapan, Windows 8.1. Pada versi ini, perusahaan kembali membawa tombol Start ke pojok kiri bawah layar, namun fungsi ikonnya digantikan dengan logo Windows Flat. Yang kesembilan, Windows 10. Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, struktur DMA atau Direct Memory Access. Direct Memory Access adalah suatu metode penanganan input-output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah mengeset buffers, pointers, dan counters untuk perangkat input-output, device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat input-output dengan kecepatan tinggi, hanya terdapat satu interupsi setiap blok. Berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana interupsi terjadi untuk setiap byte atau word. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix, karena transfer data dengan mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat melakukan pekerjaan yang lain. Ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party DMA, yaitu menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua adalah first party DMA, disebut dengan bus mastering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logic di interface card. Itu saja materi dari saya, terima kasih.